Nah, sekaranglah saatnya rakyat sepak bola bersatu. 3 konfederasi sepak bola dunia sudah tidak sabar lagi dengan manuver-manuver Presiden FIFA. Mereka menilai bahwa sepak bola bukan milik individu. Sepak bola milik masyarakat luas di seluruh dunia. Prestasi FIFA bukan karena kerja individu. Begitulah kira-kira emosi para pimpinan konfederasi. Haha, semakin seru ya. Yuk kita bahas. Suhu politik di markas besar FIFA di Zurich mencapai titik didih yang belum pernah terjadi dalam sejarah modern sepak bola, memicu badai perlawanan terhadap Presiden FIFA Gianni Infantino yang kini tidak lagi sebatas rumor di lorong-lorong konfederasi, melainkan sebuah manuver terbuka yang mengancam membelah tata kelola sepak bola global menjadi 2 bagian. Deklarasi perlawanan resmi ini meletus ketika 3 konfederasi raksasa, yaitu UEFA dari Eropa, AFC dari Asia, dan CONCACAF dari Amerika Utara, secara mengejutkan bersatu mempublikasikan sebuah surat terbuka untuk keluarga sepak bola. Keretakan besar ini dipicu oleh manuver kontroversial Infantino terkait proposal penjualan saham hak komersial Piala Dunia melalui skema Football Forward Enterprise kepada konsorsium ekuitas swasta dengan nilai fantastis. Meskipun proposal tersebut mendadak ditarik kembali setelah muncul gelombang protes dahsyat, rasa percaya di antara para elit sepak bola internasional telah remuk. Karena bagi UEFA, AFC, dan CONCACAF, tindakan tersebut bukan sekedar kesalahan administrasi, melainkan bentuk pengkhianatan terhadap nilai dasar tata kelola olahraga. Dalam dokumen bersama tersebut, 3 konfederasi menegaskan bahwa pertumbuhan sepak bola selama dekade terakhir adalah hasil kerja keras kolektif dan bukanlah pencapaian satu individu belaka. Mereka menyoroti bahwa ketika seorang pemimpin menempatkan dirinya di atas kolektivitas yang memberinya wewenang, maka tugas pengabdian tersebut pada dasarnya telah ditinggalkan. Pimpinan UEFA Alexander Ceferin, pimpinan AFC Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa, dan pimpinan CONCACAF Victor Montagliani secara tegas menilai bahwa kepemimpinan FIFA saat ini sedang mengalami krisis legitimasi moral yang parah. Penolakan ini bahkan bergerak lebih jauh dari sekedar gertakan diplomasi, sebab laporan dari media internasional mengkonfirmasi bahwa ketiga konfederasi telah memulai diskusi pendahuluan untuk mengkaji pembentukan kompetisi interkontinental tandingan. Opsi ekstrem ini disiapkan sebagai respons jika Infantino menolak untuk mundur atau jika mekanisme internal FIFA gagal melakukan reformasi menyeluruh. Bentuk ancaman tersebut bahkan mulai diwujudkan melalui potensi boikot, di mana ajang Piala Dunia U20 Putri yang dijadwalkan berlangsung dalam waktu dekat berpeluang besar digelar tanpa partisipasi wakil-wakil dari benua Eropa. Perseteruan ini semakin memanas dengan hadirnya penegasan keras dari para legenda sepak bola dunia yang turut menyuarakan keprihatinan mendalam atas masa depan olahraga ini. Legenda sepak bola Portugal dan mantan bintang Real Madrid Luis Figo menyoroti bahwa tindakan FIFA belakangan ini telah merusak hakikat dasar kompetisi itu sendiri. Menurut Figo, ketika keputusan finansial senilai triliunan rupiah dirancang secara sepihak dan tertutup tanpa melibatkan suara para pemain, mantan pemain, serta federasi anggota, maka sepak bola telah kehilangan jiwa dan akarnya. Sehingga wajar jika UEFA dan konfederasi lain mengambil sikap tegas untuk merebut kembali arah olahraga ini. Nada serupa disampaikan oleh legenda Inter Milan dan timnas Argentina, Javier Zanetti, yang menekankan pentingnya menjaga integritas dan nilai kekeluargaan dalam sepak bola internasional. Zanetti menegaskan bahwa kekuasaan di dalam institusi tertinggi sepak bola sejatinya adalah sebuah amanah untuk melayani masyarakat global, bukan platform pribadi untuk memaksakan kehendak bisnis swasta yang beresiko memecah belah persatuan federasi di seluruh benua. Sementara itu, mantan advan timnas Inggris dan Manchester United, Wayne Rooney, memberikan kritik bernada menohok mengenai dampak kekacauan politik ini terhadap ekosistem permainan. Rooney menilai bahwa gagasan memprivatisasi hak komersial ajang terbesar seperti Piala Dunia adalah langkah keliru yang menunjukkan betapa tingginya ego para petinggi FIFA saat ini, di mana kepemimpinan yang terisolasi dari realitas lapangan pada akhirnya hanya akan merugikan perkembangan para pemain muda dan merusak kepercayaan jutaan supporter di seluruh dunia.
Krisis ini secara langsung menciptakan pembelahan geopolitik olahraga yang sangat kompleks di seluruh dunia. Di satu sisi berdiri blok oposisi reformis yang dimotori oleh UEFA, AFC, dan CONCACAF, di mana ketiganya menguasai panggung sepak bola dengan nilai komersial, basis supporter, dan kualitas teknis terbesar di planet bumi. Di sisi lain, Infantino masih mempertahankan dukungannya di blok loyalis yang didominasi oleh Konfederasi Afrika yaitu CAF, serta Konfederasi Amerika Selatan yaitu CONMEBOL. Banyak federasi di wilayah Afrika dan Amerika Selatan secara historis sangat bergantung pada pendistribusian dana hibah program pembangunan FIFA Forward, sehingga bagi mereka, keberlanjutan kepemimpinan Infantino dianggap sebagai jaminan utama bagi keberlangsungan aliran dana infrastruktur di daerah masing-masing. Di tengah perselisihan para raksasa ini, posisi Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI berada dalam situasi geopolitik yang sangat sensitif dan rumit. PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir selama ini memiliki hubungan kelembagaan dan personal yang sangat erat dengan Gianni Infantino. Hubungan harmonis tersebut telah mendatangkan berbagai dampak positif nyata bagi Indonesia, mulai dari pendampingan proses transformasi sepak bola nasional, dukungan dana hibah FIFA untuk pembangunan pusat pelatihan nasional di Ibu Kota Nusantara, hingga kepercayaan menjadi penyelenggara berbagai agenda internasional. Namun, PSSI kini berada di persimpangan jalan, karena secara hierarki keanggotaan, PSSI merupakan bagian integral dari AFC. Jika AFC pada akhirnya memutuskan melangkah lebih jauh bersama UEFA dan CONCACAF untuk merealisasikan kompetisi tandingan atau memberlakukan kewajiban boikot terhadap agenda resmi FIFA, Indonesia berada dalam dilema besar, layaknya pelanduk di tengah pertarungan para gajah. Jika PSSI memilih untuk tetap setia membela Infantino dan FIFA, Indonesia beresiko mengalami konflik struktural dengan AFC yang merupakan pengelola kompetisi di tingkat Asia. Langkah tersebut berpotensi mengancam partisipasi tim nasional Indonesia dalam ajang Piala Asia maupun babak kualifikasi regional, serta menciptakan kesulitan dalam penyusunan kalender pertandingan internasional. Sebaliknya, jika PSSI memilih untuk mengikuti garis kebijakan AFC dan menentang Infantino, Indonesia beresiko kehilangan akses jalur prioritas terhadap program bantuan pembangunan FIFA, serta merusak hubungan diplomatik yang telah terbangun manis. Opsi untuk mengambil sikap netral pun tidak sepenuhnya aman, karena PSSI beresiko dianggap tidak memiliki ketegasan politik dan tetap rentan terombang-ambing oleh dinamika pemungutan suara di tingkat global. Situasi rumit ini menuntut PSSI untuk menjalankan strategi diplomasi yang sangat kalkulatif dan tenang. Indonesia tidak perlu terburu-buru mengambil posisi ekstrim secara individual, melainkan dapat menggalang kekuatan bersama federasi-federasi di kawasan Asia Tenggara guna membentuk posisi kompromi yang melindungi kepentingan regional. PSSI juga perlu menerapkan diplomasi dua jalur, yaitu dengan tetap menjaga komunikasi profesional terkait pengerjaan proyek infrastruktur FIFA yang sedang berjalan, sembari secara aktif mengawal dinamika keputusan di Komite Eksekutif AFC. Yang paling utama, PSSI harus memastikan bahwa dinamika politik di Zurich tidak sampai merusak legalitas kepindahan pemain Indonesia yang berkarir di luar negeri, maupun mengganggu momentum positif kebangkitan prestasi tim nasional Indonesia di kancah internasional. Krisis kepemimpinan FIFA ini pada akhirnya menjadi titik balik sejarah yang memperlihatkan bahwa komersialisasi berlebihan tanpa transparansi akan selalu memicu reaksi perlawanan hebat dari komunitas sepak bola. Apakah Gianni Infantino mampu bertahan memanfaatkan dukungan federasi berkembang? Ataukah aliansi UEFA, AFC, dan CONCACAF yang akan berhasil memaksa terjadinya reformasi total atau bahkan melahirkan tatanan sepak bola baru? Semuanya akan ditentukan dalam momen-momen krusial mendatang. Bagi sepak bola Indonesia, kecerdasan dalam menavigasi arah angin politik internasional ini akan menjadi penentu utama agar gelombang pasang di tingkat global tidak menggulung impian dan perkembangan sepak bola tanah air.